Dengan sedikit rasa penasaran, ia mencoba untuk pertama kalinya dalam hidupnya menyantap ayam goreng. Rasa renyah dan gurihnya langsung membuat jari-jarinya secara refleks menekuk ke atas. Ia lalu bertanya kepada sopir, kemana sebaiknya tulang ayam dibuang. Tak disangka, sopir langsung menurunkan kaca jendela mobil dan melempar keluar. Melihat itu, Shirley tak bisa menahan tawa. Ia pun meniru sopir, namun tetap menjaga keanggunannya saat membuang tulang. Saat berhenti di lampu merah, seorang gadis di sebelah tampak terkejut melihat pemandangan itu. Seorang kulit putih yang terhormat menjadi sopir bagi pria kulit hitam, hal yang nyaris mustahil di Amerika tahun 60-an. Tapi Tony tidak mempermasalahkan tatapan gadis itu sama sekali, malah ia menyapa dengan ramah. Padahal, tak ada yang menyangka bahwa hanya beberapa hari sebelumnya, Tony adalah seorang rasis garis keras. Istrinya hanya menyuguhi dua pekerja kulit hitam segelas air, dan Tony dengan jijik membuang gelas-gelas itu ke tempat sampah. Sang istri hanya bisa merasa kecewa, karena ia pun tak mampu mengubah pola pikir Tony yang sudah tertanam dalam. Di masa itu, sebagai keturunan imigran Italia, keluarga Tony sendiri juga pernah mengalami diskriminasi karena dianggap tidak cukup putih. Demi benar-benar diterima di lingkungan kulit putih, Tony bekerja sebagai tukang pukul di sebuah klub malam kelas atas tempat para orang kaya berkumpul. Setiap kali ada keributan, bos hanya perlu satu perintah dan Tony akan langsung turun tangan membereskan masalah secepat mungkin. Namun, bagi Tony itu belum cukup. Sesekali ia akan menyuap petugas dengan tip, lalu diam-diam mengambil barang berharga para tamu. Setelah tamu panik mencari, Tony akan muncul seolah-olah menemukan barang tersebut, sehingga ia mendapat tip dan simpati. Demi menafkahi keluarganya, Tony tak segan mencari segala cara menambah penghasilan. Setiap kali pulang ke rumah, hari pun sudah terang. Namun hari itu, karena terlalu keras menendang pembuat onar, ia justru membuat masalah lebih besar. Klub malam itu terpaksa tutup selama beberapa bulan, dan Tony pun kehilangan pekerjaan. Untuk tetap menghidupi keluarganya, ia bahkan sampai ikut lomba makan melawan juara besar. Lawannya melahap 24 hotdog dalam satu sesi, sementara Tony sudah kewalahan di pertengahan jalan. Saat pulang dengan perut penuh hotdog, sang istri mengira ia gila, sampai Tony menunjukkan uang $50 dengan bangga. Ternyata, ia berhasil memakan 26 hotdog. Meski uangnya lumayan, tentu ia tidak bisa setiap hari makan sebanyak itu. Untungnya, salah satu kerabat mencarikan peluang kerja yang lebih menjanjikan. Seorang pianis kaya sedang mencari sopir pribadi dengan bayaran tinggi. Tanpa pikir panjang, Tony langsung melamar pekerjaan itu. Meski sudah mempersiapkan diri, ia tetap tercengang ketika sampai di kediaman si pianis. Tempat tinggal itu begitu mewah, seperti istana, aneka ornamen elegan memperkuat kesan kemewahan. Yang mengejutkan, pemilik rumah ternyata seorang pria kulit hitam, jauh berbeda dari semua orang kulit hitam yang pernah ia kenal. Sikapnya tenang, penuh wibawa, dan ketika duduk di kursi megah, ia terlihat seperti raja. Ini membuat Tony tidak nyaman, tapi demi uang, ia menahan diri. Shirley, si pianis, tampaknya menyadari rasa canggung Tony. Ia pun langsung bertanya dengan jujur, apakah Tony keberatan bekerja untuk pria kulit hitam? Tony tentu saja tak sebodoh itu untuk menjawab jujur. Ia malah membesar-besarkan cerita soal dua pekerja kulit hitam yang diberi minum oleh istrinya. Shirley tidak melanjutkan pembahasan, melainkan langsung menjelaskan tujuan wawancara. Rupanya, Shirley akan melakukan tur konser ke wilayah selatan Amerika. Tempat diskriminasi terhadap orang kulit hitam sangat parah. Ia butuh sopir yang juga bisa melindunginya dari segala kemungkinan. Lebih dari itu, sopir juga harus bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari Shirley. Mendengar hal itu, Tony langsung berdiri dan ingin pergi. Meski ia butuh uang, ia merasa tak bisa menerima pekerjaan sebagai pelayan pria kulit hitam. Melihat Tony akan pergi, Shirley buru-buru menahannya. Ia mengatakan bahwa banyak orang merekomendasikan Tony sebagai kandidat paling cocok. Tony pun melihat kesempatan untuk menawar. Ia meminta kenaikan gaji sebesar 25% dan menolak untuk mengurus keperluan pribadi Shirley. Jika tidak disetujui, maka tidak ada kesepakatan. Meski Tony tahu ada banyak cara cepat mendapatkan uang, termasuk dengan menjadi kurir rahasia untuk teman-temannya yang bekerja di ranah abu-abu, ia tetap memiliki prinsip. Ia lebih rela menggadaikan jam tangan kesayangannya daripada suatu hari harus berpisah dengan keluarganya karena ulah sendiri. Tak disangka, keesokan paginya Shirley menelepon dan menyetujui semua syarat Tony. Ia bahkan menelepon istri Tony untuk meminta restu. Meski sedih, istrinya akhirnya setuju, karena ia juga sadar tak mungkin sang suami terus-menerus makan 26 hotdog demi uang. Hari keberangkatan pun tiba. Manajer Shirley langsung memberikan uang muka pada Tony, sambil menekankan satu hal. Tugas utamamu adalah memastikan Shirley tiba tepat waktu di setiap lokasi konser. Begitu Tony mendengar bahwa jika ia melewatkan satu saja pertunjukan, maka sisa pembayaran tidak akan diberikan. Ia langsung menjadi lebih waspada. Manajer lalu memberinya sebuah buku Green Book.
sebuah buku panduan berisi daftar hotel dan restoran yang mengizinkan orang kulit hitam masuk. Di masa itu, buku ini benar-benar ada, dan tanpa buku ini orang kulit hitam hampir tak bisa bepergian dengan aman. Setelah manajer pergi, istri Tony juga keluar untuk mengantar kepergiannya. Setelah menerima uang muka dari Tony, ia mengingatkan suaminya untuk sering menulis surat dan memberi kabar. Meski Tony merasa menulis surat itu merepotkan, ia tetap menuruti permintaan istrinya. Setelah berpamitan, Tony pun membawa Shirley memulai perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Karena latar belakang dan status sosial yang sangat berbeda, serta kebiasaan hidup yang bertolak belakang, keduanya sering merasa tidak cocok satu sama lain. Tony menganggap Shirley terlalu angkuh dan sok aristokrat, sementara Shirley merasa Tony kasar dan tidak berpendidikan. Seperti pepatah, bicara satu kalimat pun terasa terlalu banyak jika tak nyambung. Tak butuh waktu lama sebelum perdebatan mereka berubah menjadi keheningan yang dingin. Di tengah perjalanan ketika melewati daerah yang sunyi, Tony tiba-tiba menghentikan mobil untuk buang air kecil. Perilaku kasarnya membuat Shirley tidak nyaman. Yang membuatnya lebih tersinggung lagi adalah saat Tony kembali ke mobil, ia mengambil dompet yang ada di sebelah kursi kemudi, seolah menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Shirley hanya karena ia seorang kulit hitam. Sebagai seorang kulit hitam, Shirley merasa sangat terhina. Setelah seharian menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di tempat pertunjukan pertama dan menginap di hotel yang sama. Malam itu, saat Tony keluar ke balkon untuk menghirup udara malam, ia melihat rekan-rekan band Shirley sedang asik bercanda dengan gadis-gadis lokal. Sementara Shirley hanya duduk sendirian di balkon, meminum whisky sambil menatap kosong, kesepian terlihat jelas di wajahnya. Keesokan harinya, sebelum pertunjukan dimulai, Shirley menasihati Tony untuk bersikap sopan begitu masuk ke ruang konser dan tidak berlaku kasar atau liar seperti sebelumnya. Shirley memperingatkan bahwa tamu-tamu yang hadir kali ini adalah orang-orang berpendidikan tinggi. Tapi Tony malah mengangkat kedua tangannya dan berkata bahwa ia tidak akan masuk ke dalam, cukup mendengarkan dari luar saja, dan Shirley pun setuju dengan ide itu. Begitu acara dimulai dengan perkenalan megah dari pembawa acara, Tony pun terkejut menyadari bahwa Shirley ternyata seorang pianis jenius yang sangat terkenal. Ia mulai bermain piano sejak usia 3 tahun, menggelar konser pertamanya di usia 18 tahun, dan dalam setahun terakhir 2 kali diundang tampil di Gedung Putih. Tak hanya itu, Shirley juga memegang 3 gelar doktor sekaligus di bidang psikologi, musik, dan seni. Benar-benar pribadi yang luar biasa serba bisa. Awalnya Tony hanya mengira Shirley sekadar kaya raya, tapi kini ia mulai sedikit mengaguminya. Terlebih ketika melihat Shirley larut dalam permainan pianonya, suara merdu yang mengisi aula membuat Tony terpesona. Sayangnya, karena sifatnya yang masih belum bisa sepenuhnya berubah, Tony keluar lagi dan bermain kartu dengan para sopir lain. Melihat hal itu, Shirley sangat marah dan langsung menegur Tony dengan keras. Ia berkata bahwa banyak orang berjuang keras untuk bisa berada di atas panggung seperti dirinya, tapi Tony malah menyia-nyiakan kesempatan. Meskipun dimarahi habis-habisan, Tony tidak marah karena ia bisa merasakan kepedulian dan keprihatinan Shirley terhadap sikap malasnya. Dalam suratnya kepada sang istri malam itu, untuk pertama kalinya ia menyebut nama Shirley dan bahkan memujinya. Namun, hubungan mereka yang mulai membaik kembali memanas karena hal sepele. Saat sedang dalam perjalanan menuju lokasi konser berikutnya, Tony melihat sebuah kios kecil yang menjual umpan ikan. Ia berniat membelikan satu untuk istrinya, tapi kemudian melihat ada satu buah yang jatuh ke tanah. Mengikuti prinsip hidupnya, jika ada yang gratis, kenapa harus bayar? Ia langsung mengambil dan memasukkannya ke saku. Namun, tanpa ia sadari, Shirley melihat aksi itu. Tak terima sopirnya mencuri, Shirley memaksa Tony untuk mengembalikannya. Tony awalnya menganggap itu bukan pencurian, tapi akhirnya mengalah dan dengan enggan mengembalikannya. Dengan sikap kekanak-kanakan layaknya murid SD yang sedang berselisih, mereka akhirnya tiba di tempat konser berikutnya. Tapi kali ini Tony menemukan bahwa piano yang disediakan sangat rusak, bahkan penuh dengan sampah. Ia langsung menuntut panitia untuk mengganti piano itu sesuai kontrak dengan grand piano berkualitas tinggi. Namun, bukan hanya ditolak, panitia bahkan menghina Shirley sebagai hanya seorang kulit hitam. Awalnya Tony masih mencoba berbicara baik-baik, tapi ketika panitia juga menghina latar belakang Italianya, ia pun tak bisa menahan diri lagi dan langsung menampar si pelaku. Aksi itu akhirnya berhasil, panitia pun mengganti piano sesuai permintaan. Itu adalah kali pertama Tony benar-benar merasakan pedihnya diskriminasi. Ia mulai bisa sedikit memahami perjuangan Shirley. Malam itu, saat menulis
surat lagi untuk istrinya, ia menuliskan pujian panjang tentang betapa memukau Shirley saat tampil di panggung. Tak hanya itu, dalam perjalanan berikutnya, Tony mulai lebih terbuka, bahkan mengajak Shirley berbincang santai tentang keluarga. Barulah saat itulah Tony mengetahui bahwa Shirley pernah menikah, namun pernikahan itu berakhir karena ia tak mampu menyeimbangkan peran sebagai suami dan juga sebagai musisi profesional. Ketika Shirley masih tenggelam dalam kesedihan masa lalu, Tony tiba-tiba berseru dengan penuh semangat. Ternyata mereka telah sampai di negara bagian Kentucky, dan tentu saja wajib mencicipi makanan khas setempat, Kentucky Fried Chicken. Tony pun dengan antusias membeli seember ayam goreng dan menikmatinya dengan lahap, tapi Shirley menolak menyentuhnya, bahkan sepotong pun. Ia juga mengaku sejak kecil sampai sekarang belum pernah makan ayam goreng. Walau tak menjelaskan alasannya secara langsung, Tony segera bisa menebaknya. Namun kali ini ia tidak peduli dengan sentimen pribadi Shirley, ia hanya ingin agar Shirley tidak melewatkan kelezatan yang luar biasa ini. Akhirnya, Shirley pun luluh oleh semangat Tony. Ia dengan anggun mencicipi ayam goreng itu, jari-jarinya pun ikut melengkung elegan. Mereka pun akhirnya menikmati ayam goreng bersama dengan gembira, bahkan melempar tulang ayam keluar jendela dengan riang. Namun ketika Tony ikut-ikutan membuang gelas plastik bekas minuman keluar jendela, Shirley langsung berubah menjadi serius. Baginya, tulang bisa dimakan binatang atau terurai alami, tetapi gelas plastik hanya akan mencemari lingkungan. Tony pun terpaksa turun dan memungut kembali gelas itu. Semakin mereka melaju ke selatan, diskriminasi rasial pun semakin parah. Shirley terpaksa menginap di sebuah penginapan tua dan kumuh yang satu-satunya tercantum dalam buku Green Book. Awalnya ia hanya ingin seperti biasa, minum sedikit lalu kembali tidur. Tapi gaya duduknya yang anggun dan setelan jasnya yang rapi justru membuatnya jadi bahan sindiran oleh sesama orang kulit hitam di sana. Sementara itu, Tony yang menginap di motel terpisah sedang membuka buku Green Book untuk mencari restoran yang bisa ia kunjungi bersama Shirley keesokan harinya. Tiba-tiba, pintu kamar Tony diketuk dengan keras. Saat dibuka, ia mendapat kabar bahwa Shirley sedang dalam masalah. Ternyata setelah disindir oleh orang-orang tadi, Shirley yang kesal pergi sendirian ke sebuah bar, dan di sana ia justru dikeroyok oleh sekelompok pria kulit putih. Saat Tony tiba dengan panik, wajah Shirley sudah penuh lebam. Tony memerintahkan mereka untuk segera melepaskan Shirley, tapi salah satu dari mereka justru mengacungkan pisau dan menyuruh Tony menyingkir. Tony tak kehilangan akal, ia berpura-pura hendak mengambil pistol dari balik punggungnya. Awalnya para preman itu mengira ia hanya menggertak, tapi pemilik bar tidak berani ambil risiko dan segera mengambil senapan untuk menghentikan semuanya. Akhirnya Shirley yang mabuk berat berhasil diselamatkan. Tapi Tony justru memarahinya habis-habisan, karena sebelumnya ia sudah berkali-kali mengingatkan agar Shirley tidak keluar sendirian, apalagi malam hari. Shirley merasa bersalah seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan dan terus meminta maaf. Dalam hati, satu hal yang membuatnya penasaran, apakah Tony benar-benar membawa pistol? Tony pun langsung menyangkalnya, untungnya kejadian itu tidak mengganggu pertunjukan keesokan harinya. Dengan kemampuan luar biasanya, Shirley kembali memukau para penonton, tapi Tony yang berdiri di sisi panggung justru merasa pilu. Shirley adalah sosok yang sangat berbakat dan bersinar, namun hanya karena warna kulitnya. Ia bisa dilecehkan secara sah oleh sekelompok preman, dan hanya di atas panggung ia mendapatkan penghargaan yang layak. Setelah pertunjukan, mereka melanjutkan perjalanan lagi ke selatan. Karena cuaca yang terlalu panas, mobil tiba-tiba mogok di tengah jalan. Tony pun turun untuk mendinginkan mesin, dan Shirley ikut turun memeriksa. Tak disangka, ketika menoleh ke sekitar, mereka disaksikan oleh sekelompok buruh ladang kulit hitam yang sedang membungkuk bekerja di bawah terik matahari. Begitu Shirley keluar dari mobil, semua mata langsung tertuju padanya. Kulit mereka sama, tapi nasibnya jauh berbeda. Para buruh ladang itu tampak penuh kebingungan. Mereka sulit percaya bahwa seorang kulit hitam bisa dilayani oleh pria kulit putih. Di sisi lain, hati Shirley campur aduk. Ia merasa simpati atas eksploitasi terhadap kaum kulit hitam yang masih terjadi, namun juga bersyukur telah berhasil melampaui kelas sosialnya. Namun tak lama kemudian, ia pun menyadari kenyataan pahit bahwa secara esensial, ia tidak jauh berbeda dari mereka. Sama-sama tidak dihormati. Malam itu, Shirley diundang tampil di sebuah perkebunan milik pribadi. Saat bermain piano, ia mendapat tepuk tangan meriah dan pujian dari para tamu. Tapi saat makan malam, ia justru dipaksa hanya boleh makan ayam goreng. Untuk memahami ini, kita perlu melihat sejarah perbudakan di Amerika. Pada awal abad ke-19, meskipun perbudakan secara hukum sudah dihapus, syaratnya adalah para budak harus membayar untuk menebus kebebasan mereka. Tapi para tuan tanah kulit putih tidak rela melihat bekas budak sejajar dengan mereka. Maka mereka melarang orang kulit hitam memiliki ternak besar seperti
seperti sapi atau kambing, supaya mereka tidak bisa mengumpulkan cukup uang untuk menebus diri. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi para budak kulit hitam adalah beternak ayam, karena harganya murah. Demi mencukupi kebutuhan gizi dan tenaga mereka, ayam pun mulai digoreng, dan begitulah asal mula fried chicken bagi komunitas kulit hitam. Sayangnya, bagi kaum rasis, fried chicken justru menjadi simbol rendahan yang dilekatkan pada identitas orang kulit hitam. Bahkan untuk pergi ke toilet pun, Shirley harus menggunakan jamban kayu khusus untuk kulit hitam yang sangat tidak layak. Tapi agar martabatnya tidak terlalu direndahkan, ia lebih memilih berjalan kaki selama setengah jam kembali ke hotel untuk buang air. Namun sang pemilik perkebunan berkata, "Kami rela menunggu." Tony tak mengerti kenapa Shirley begitu bersikap keras soal itu, juga tak mengerti bagaimana bisa Shirley tetap tersenyum ramah pada semua orang meski sedang marah dan terhina. Tony merasa kalau dirinya yang diperlakukan seperti itu, ia pasti sudah mengamuk dan berontak habis-habisan. Namun tak satu pun orang mampu memberinya jawaban. Setelah kejadian itu, tur konser kembali berjalan lancar sesuai jadwal. Tony juga tetap menulis surat ke istrinya setiap beberapa hari sekali. Tapi hari itu Shirley benar-benar tak tahan lagi. Menurutnya surat-surat Tony sangat buruk, sama sekali tidak mampu menyampaikan perasaan yang sebenarnya. Maka Shirley mulai membimbing Tony menulis kata demi kata, hingga akhirnya mereka berhasil membuat sebuah surat cinta yang indah. Benar saja, istrinya tersentuh hingga menangis ketika membacanya. Ia berpikir, akhirnya si pria kaku ini berubah juga. Komunikasi lewat surat itu membuat hubungan antara Tony dan Shirley jadi lebih akrab. Bahkan mereka mulai pergi berbelanja pakaian bersama. Namun saat Shirley memasuki sebuah toko jas dan ingin mencoba salah satu setelan, ia justru ditolak secara halus oleh pelayan toko kulit putih. Meski kata-katanya terdengar sopan, Shirley tahu jelas bahwa itu adalah bentuk diskriminasi yang nyata. Namun ia tak bisa melampiaskan kemarahan pada siapapun, dan hanya bisa menuangkan amarah dari lubuk hati lewat dentuman keras pada tuts piano saat konser malam itu. Tak hanya itu, usai pertunjukan ia juga sempat mengobrol dengan seorang pria di kamar mandi, namun kemudian ditangkap basah oleh polisi moralitas. Saat Tony mendapat kabar, Shirley bahkan tak diberi selembar handuk pun. Beruntung, dengan kemampuan bicara luar biasa dan keahlian membujuk siapapun, Tony berhasil membebaskannya dari tahanan. Namun, Shirley, karena merasa rendah diri dan marah, menuduh Tony berpura-pura jadi orang baik hanya karena takut tidak mendapat sisa bayaran. Ia juga menegur Tony karena memberi uang pada polisi yang menurutnya seolah-olah menyetujui perlakuan mereka. Tony, yang tak bersalah, langsung marah besar. Mereka pun bertengkar dan akhirnya pisah dengan suasana hati buruk. Bahkan keesokan harinya saat tiba di tempat konser selanjutnya, suasana masih terasa canggung. Yang lebih parah lagi, saat Tony baru turun dari mobil, ia bertemu dua teman lamanya di depan hotel. Melihat Tony bekerja untuk pria kulit hitam, mereka mengejeknya dalam bahasa Italia, "Kau sekarang kerja jadi pembantu orang hitam?" Tony tidak membalas ejekan mereka, hanya tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa jam 8 malam." Namun saat ia bersiap pergi menemui mereka, ia menemukan Shirley sudah menunggunya di pintu. Ternyata Shirley bisa mengerti bahasa Italia, dan ia khawatir Tony benar-benar akan berhenti bekerja. Ia bahkan menawarkan kenaikan gaji dan jabatan. Namun Tony menjawab, "Apa yang sudah kamu berikan, itu sudah lebih dari cukup." Ia hanya ingin menolak ajakan temannya secara langsung. Mendengar itu, Shirley akhirnya merasa lega dan juga meminta maaf atas sikap kasarnya semalam. Tony pun, untuk pertama kalinya menyampaikan pemahaman dan simpatinya terhadap kejadian yang dialami Shirley. Kejadian ini membuat hubungan mereka semakin erat. Shirley mulai membuka diri dan menceritakan pengalaman hidupnya. Sementara Tony tanpa sadar mulai terang-terangan menentang para rasis. Semuanya tampak berjalan ke arah yang baik, hingga malam itu, saat hujan deras mengguyur sepanjang jalan, mobil mereka tiba-tiba dihentikan oleh mobil polisi. Tony yang sejak awal sudah kesal karena jalanan gelap dan licin, makin kesal saat polisi itu ternyata seorang rasis. Petugas itu memaksa Tony keluar mobil sambil kehujanan, bahkan menyuruh Shirley juga turun. Lalu ia mengejek Tony, menyebutnya sebagai setengah negro dari Italia. Tony yang tak tahan lagi, langsung menghajarnya dengan tinju. Sayangnya, kali ini tinjunya tidak menyelesaikan masalah. Ia justru ditangkap karena menyerang petugas polisi. Besok adalah konser terakhir mereka, dan Shirley sangat khawatir kalau mereka tidak bisa tampil sesuai jadwal. Setelah menelepon pengacara untuk meminta bantuan, ia pun menegur Tony karena terlalu gegabah. Tony sadar dirinya bersalah dan hanya diam meringkuk di sudut ruangan. Namun tak lama kemudian, ia justru sangat terkejut. Ternyata panggilan yang tadi dilakukan Shirley adalah kepada adik dari Presiden Amerika Serikat saat itu. Tony sama sekali tak menyangka Shirley punya koneksi seperti itu. Setelah dibebaskan dari kantor polisi, Tony terus mengoceh, menyatakan ini adalah momen yang bisa ia banggakan seumur hidup. Namun Shirley justru merasa sangat malu karena baginya itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang rendahan. Ucapan itu langsung membuat Tony marah. "Aku memang tidak setinggi kamu," katanya. "Dibandingkan kamu, aku malah lebih mirip orang kulit hitam. Harus terus merendah dan bekerja mati-matian demi bisa bertahan hidup."
Mendengar itu, Shirley langsung menyuruh Tony menghentikan mobil. Ia keluar dan berlari ke dalam gelapnya malam hujan. Tony berusaha membujuknya kembali masuk mobil, tapi Shirley akhirnya meledak. "Kau cuma lihat sisi glamorku," katanya, "tapi kau tidak tahu betapa kesepiannya aku. Aku berjuang mati-matian untuk merubah nasib, tapi pada akhirnya aku tetap bukan siapa-siapa. Orang kulit putih tak mau menerimaku, orang kulit hitam pun tidak menerimaku. Sampai detik ini, aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Aku bahkan tak tahu apakah aku bisa dianggap sebagai seorang pria sejati." Barulah saat itu Tony benar-benar memahami betapa sulitnya posisi Shirley. Namun ia pun merasa tak berdaya, karena ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan bertarung. Setelah hujan deras mereda, emosi mereka pun mulai tenang. Mereka terus menyetir hingga larut malam, dan akhirnya menemukan sebuah penginapan kumuh yang bersedia menerima tamu berkulit hitam. Malam itu, untuk pertama kalinya Tony dan Shirley menginap di tempat yang sama. Kini, Tony sudah bisa menulis surat sendiri tanpa bantuan Shirley. Meskipun masih agak kaku, suratnya sudah bisa dibaca. Saat mengetahui bahwa Shirley punya seorang adik kandung yang sudah lama tidak dihubungi, Tony menyarankannya untuk menulis surat, karena banyak orang di dunia ini sebenarnya kesepian hanya karena takut mengambil langkah pertama. Meski Shirley mengatakan, jangan ikut campur urusan orang lain, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa dia tersentuh. Keesokan harinya mereka akhirnya tiba di kota terakhir dalam tur panjang mereka. Awalnya, manajer hotel menyambut mereka dengan ramah, bahkan menyuruh mereka parkir tepat di depan pintu, katanya sebagai bentuk perlakuan khusus untuk tamu VIP. Namun tak lama setelah itu, mereka justru dibawa masuk lewat pintu belakang dan diarahkan ke sebuah ruang sempit di samping dapur, yang katanya ruang istirahat khusus. Melihat ruangan yang bahkan tidak layak disebut tempat beristirahat itu, Shirley dan Tony hanya bisa saling pandang dan tersenyum pahit. Mereka sepakat untuk tidak memprotes apapun, demi menutup tur dengan baik. Karena Shirley harus berganti pakaian, Tony lebih dulu pergi ke restoran untuk makan. Tak lama, dua rekan musik mereka pun tiba dan bergabung dengannya. Dalam obrolan ringan, mereka kembali menyinggung soal ruang istirahat sempit itu. Tony pun tak bisa menahan diri dan kembali bertanya-tanya kenapa Shirley yang begitu luar biasa harus datang ke selatan dan menerima perlakuan seperti ini. Kali ini salah satu rekannya menjawab, Shirley meninggalkan pekerjaan nyaman di utara yang bergaji 3 kali lipat dan datang ke wilayah selatan yang paling rasis karena dia ingin menggunakan musik dan kehadirannya sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sosial. Tapi ketidakadilan itu seperti gunung besar yang mustahil digeser. Contohnya, meski Shirley datang sebagai tamu kehormatan, dia bahkan tak diizinkan makan di ruang makan utama. Mungkin karena sudah terlalu lelah dengan perlakuan tidak adil yang terus-menerus, dan juga karena belajar dari Tony untuk berani melawan, kali ini Shirley tak ingin diam saja. Ia berkata, kalau aku tidak diizinkan makan di restoran ini, maka aku tidak akan tampil malam ini. Namun bahkan dengan ancaman itu, manajer hotel tetap bersikap meremehkan. Ia bahkan menarik Tony ke samping dan mencoba menyuapnya agar membujuk Shirley untuk tetap tampil. Tony yang merasa terhina hampir saja menggunakan kekerasan, tapi Shirley datang tepat waktu dan menahannya. Shirley tahu Tony butuh uang, dan jika ia tidak tampil, maka Tony juga tidak akan menerima sisa bayaran. Karena itu, Shirley menyerahkan keputusan akhir pada Tony. Tapi Tony hanya diam sebentar sebelum memutuskan menarik tangan Shirley dan meninggalkan restoran dengan penuh harga diri. Ya, dia memang butuh uang, tapi saat itu yang lebih penting baginya adalah menjaga harga diri sahabatnya. Keluar dari restoran, mereka lalu mencari makan di sebuah bar milik orang kulit hitam. Saat masuk, semua orang memandang mereka dengan tatapan penasaran. Sang pemilik bar bahkan bertanya kepada Shirley, "Kau pakai jas rapi begitu? Sebenarnya kerja apa?" Awalnya, Shirley enggan menjawab, tapi setelah dibujuk oleh Tony, ia melirik piano yang ada di atas panggung, lalu duduk dan mulai memainkan sebuah lagu. Ketika alunan musik indah mengisi ruangan, seluruh bar mendadak sunyi. Setelah lagu selesai, 3 musisi lainnya naik ke atas panggung, dan bersama Shirley mereka menampilkan pertunjukan yang bebas dan penuh semangat. Suasana bar pun langsung meriah. Semua orang mulai berdansa dan Shirley benar-benar menikmati malam itu. Ia melepas segala formalitas dan akhirnya menemukan tempat di mana ia merasa diterima. Tony pun bersorak dari kejauhan, merasa bahagia melihat sahabatnya akhirnya menemukan arti rumah. Namun dunia nyata tak selalu seindah itu. Saat mereka pulang dengan sedikit mabuk, Tony tiba-tiba menghentikan Shirley. Ia lalu menembakkan 2 kali ke udara, membuat 2 pencuri yang bersembunyi di belakang mobil lari terbirit-birit. Ternyata sejak awal mereka sudah mengincar Shirley yang tampil mencolok dan membawa uang tunai. Beruntung, Tony yang selalu waspada berhasil menggagalkan upaya tersebut. Ia lalu menasihati Shirley untuk lebih berhati-hati. Shirley pun setuju. Setelah kejadian itu, mereka langsung bersiap untuk pulang karena Tony pernah berjanji akan tiba di rumah sebelum malam Natal. Namun di tengah perjalanan, hujan deras berubah menjadi badai salju. Saat Tony mengeluh tentang cuaca buruk itu, Shirley memasang wajah serius dan berkata, "Kalau begitu cepat
Cepat keluarkan batu keberuntunganmu dan doakan agar perjalanan kita lancar. Ternyata Shirley tahu sejak awal bahwa Tony tidak pernah mengembalikan batu itu. Tony pun tersenyum malu dan meletakkan batu di dashboard. Sayangnya, batu itu tampaknya tidak membawa banyak keberuntungan. Saat mereka berkendara menembus malam bersalju, mereka kembali dihentikan polisi. Tapi kali ini, polisinya ramah. Ia hanya ingin memperingatkan bahwa ban mobil mereka bocor, bahkan membantu mereka menggantinya. Meski udara malam itu sangat dingin, hati mereka terasa hangat. Tapi karena Tony sudah sangat lelah menyetir, ia memutuskan untuk menginap semalam di penginapan. Tampaknya janji Tony untuk pulang tepat waktu tak bisa ditepati. Sementara itu, di rumah, istri dan keluarga besar sudah berkumpul, menantikan kedatangan Tony. Makan malam hampir dimulai. Istri Tony sesekali menatap keluar jendela dengan penuh kekhawatiran. Lagu-lagu Natal bergema di jalanan. Untung saja, pada akhirnya mereka berhasil pulang tepat waktu. Namun yang mengemudi justru adalah Shirley. Sementara Tony tertidur pulas di kursi belakang. Ketika ia terbangun dan sadar sudah tiba di rumah, Tony pun turun dan mengundang Shirley untuk mampir ke rumah. Tapi Shirley hanya tersenyum, lalu mengemudikan mobilnya pergi, menghilang dalam gelapnya malam. Tony masuk ke rumah kecilnya disambut hangat oleh seluruh keluarga. Sementara Shirley yang anggun dan terpandang hanya bisa menanggung kesepiannya seorang diri di dalam villa megah. Meski kamarnya penuh dengan barang mewah dan harta benda, yang ia pedulikan hanyalah batu keberuntungan di tangannya. Di meja makan, Tony terlihat tidak fokus. Keluarganya merasa ada yang aneh dengan sikapnya yang terlalu tenang. Bahkan ada yang bertanya, "Apa bos kulit hitammu membuatmu kesal?" Mendengar itu, Tony langsung terlihat kesal. Ia menegur keluarganya dengan tegas bahwa mulai sekarang tidak boleh lagi menghina orang kulit hitam. Tepat saat itu, terdengar suara ketukan di pintu. Tony buru-buru membukanya dan mendapati Shirley berdiri di ambang pintu dengan gugup. Ternyata Shirley akhirnya berhasil mengalahkan ketakutannya dan berani mengambil langkah pertama untuk mengatasi kesepian. Tony pun dengan senang hati memeluknya erat-erat. Hey, everybody. This is Dr. Donald Shirley. Being sung by choir. Come on. Make some room, get this man a plane. Awalnya, semua orang merasa canggung, tapi tak lama kemudian, mereka mulai menerima tamu istimewa ini, terutama istri Tony. Dia memang sejak awal menentang rasisme. Kini melihat seluruh keluarganya berubah, wajahnya pun dipenuhi kebahagiaan. Selain itu, dia sebenarnya tahu bahwa berkat bantuan Shirley lah Tony bisa menulis surat cinta yang begitu indah. Hubungan mereka pun jadi makin mesra. Film ini berjudul Green Book, disutradarai oleh Peter Farrelly, dibintangi oleh Mahershala Ali dan Viggo Mortensen. Dirilis pada tahun 2018 ini diadaptasi dari kisah nyata. Karena tubuhnya kuat dan tahan banting, Tony bekerja sebagai penjaga malam di sebuah klub malam. Namun karena keadaan, ia akhirnya menjadi sopir bagi musisi kulit hitam bernama Shirley, dengan tugas utama mengantarnya melakukan tur konser ke wilayah selatan Amerika. Karena latar belakang dan status sosial yang sangat berbeda, mereka kerap berselisih sepanjang perjalanan. Namun seiring waktu dan pengalaman, serta diskriminasi yang mereka hadapi bersama, Tony mulai memahami Shirley dan menyadari betapa menyakitkannya rasisme. Pada akhirnya, ia bukan hanya mengubah pandangannya terhadap orang kulit hitam, tetapi juga menjadi sahabat sejati Shirley. Keduanya tetap bersahabat sampai akhir hayat. Mereka meninggal di tahun 2013, selang beberapa bulan. Sebagai seorang kulit hitam, tujuan Shirley melakukan tur ke selatan adalah untuk menggunakan bakat dan keberaniannya untuk melawan prasangka rasial. Tapi kenyataannya tak semanis harapannya. Prasangka orang tidak mudah diubah, dan diskriminasi tidak bisa hilang begitu saja. Namun, setelah mengalami berbagai penindasan, Shirley tak lagi pasrah seperti dulu. Ia juga berhenti berusaha keras masuk ke dunia orang kulit putih. Ia mulai menerima dirinya apa adanya, dan menerima kenyataan bahwa perubahan sosial tidak bisa dicapai dalam semalam. Setelah benar-benar berdamai dengan semua itu, ia sadar hidup ini tak seburuk yang dibayangkan. Orang bilang, hubungan yang baik adalah hubungan yang saling memberi. Tony dan Shirley adalah contoh nyata. Satu adalah musisi jenius yang penuh disiplin. Satu lagi pria sederhana yang hidupnya penuh kenikmatan duniawi. Satu tenang dan penuh logika, satu lagi spontan dan penuh emosi. Namun, keramaian dan kesepian tidak selalu saling bertentangan. Dalam tarik ulur antara keduanya, di sanalah kehidupan terjadi. Selama hidup, kita akan terus bergulat antara dua kutub itu. Kita ingin kebahagiaan duniawi, tapi juga mendambakan ketenangan batin. Hidup adalah pertarungan antara kebisingan dan kesunyian. Tak ada yang bisa selamat sepenuhnya. Bedanya, ada yang mati karena kebisingannya, dan ada yang mati karena kesepiannya. Bagian diri yang berhasil bertahan, itulah yang disebut jati diri, dan jati diri itulah yang harus terus kita ciptakan sendiri. Baik, itulah cerita film kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih, dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.